Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa orang di sosial media, ini sekaligus klarifikasi ya, tabayun ya, mempertanyakan, Ustaz kok ngomong Allah tersenyum, memang Allah itu kayak manusia? Saya bicara itu bukan kata-kata saya, tapi itu hadis. Walaupun saya suka hadis itu nggak dibaca teks, langsung diterjemahkan kepada analogi. Kan ada yang model ceramah, hadis dibaca teksnya. Kalau saya mencoba untuk langsung menganalogikan dengan bahasa kita. Itu hadis Nabi, kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita nggak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, nggak perlu, karena kita nggak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini, Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan, nggak tahu itu Innova atau CR-V gitu, pokoknya naik kendaraan aja. Kalau Innova itu kuda, kalau Alphard itu berarti onta merah. Nggak tahu dia naik apa. Kan onta, teman-teman tahu harga onta? Onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi orang Arab itu punya 100 onta, itu orang kaya banget tuh. Kayak orang kaya kampung kan nggak punya duit di tabungan ya, punyanya sapi gitu banyak kan, satu lembah itu penuh dengan sapi-sapi dia. Kalau kita juga punya sapi dol, sapi dol. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor. Pas naik, Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan bacanya Bismillah ya Allahu Akbar. Pas udah duduknya nyaman, pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin jalannya, didorong, soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Motor butut misalnya, nyala nih, jalan nih kendaraan kita. Maka Ali membaca doa safar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya. Siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah? Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum. Senyum aja. Senyumnya itu sampai bikin orang penasaran, kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget. Senyumnya tuh kayak habis dapet hadiah apa gitu. Atau senyumnya tuh kayak anak muda yang baru diterima yes gitu ya. Diterima kampus maksudnya. Coba kalau kita habis diterima, kita jadian yuk, kasih waktu aku seminggu ya. Oh ya, itu kan seminggu paling berat tuh. Malam-malam yang gak bisa tidur, tahajud tiap malam. Ya Allah, Engkau lah yang menggenggam hati, balik-balikanlah hati dia ke arah saya gitu. Ternyata yang doa kayak gitu ada 2 orang. Terus hatinya tuh agak-agak labil gitu nih. Kenapa sih hati saya tuh kok deg-degan ya, sekali kanan sekali kiri, dua-duanya kuat-kuatan doanya nih. Ya Allah, balikinlah hati dia ke saya. Dia mau ngasih jawaban hari Minggu. Hari Sabtu itu kan hari yang paling deg-degan kan. Kok lu gak makan sih? Gue lagi gak enak makan. Kenapa? Lagi menanti jawaban. Nah, itu berat banget tuh hari-hari kayak gitu tuh. Pas hari Minggunya, pagi-pagi udah mandi, udah segala macam. Kata teman kita, lo harus siap harus siap ya dengan segala jawaban. Gue siap banget. Siap kalau dibilang iya sih. Kalau dia bilang enggak siap sebenarnya. Bayangin, pas kita datang, dia bilang, aku udah pikir-pikir dan udah nanya ke orang tua nyerahin ke aku. Terus, insya Allah aku bersedia. Wah, itu mah dunia. Kayak apa aja gitu kan ya, bisa mati mendadak tuh, nggak jadi nikah. Gara-gara jantungan gitu. Apalagi ceweknya tuh cewek yang kita banget lah pokoknya. Punya tipe kan, ada yang gayanya gaya Korea gitu kan, yang oriental. Ada yang Arab gitu, ada yang etnik, yang Indonesia banget misalnya. Ada yang dia senangnya emang yang agak-agak eksotis, Afrika misalnya. Kayak saya kan sering main di air, akhirnya orang bilang, Ustaz kok makin hitam? Enggak hitam, eksotis. Nah ini jadinya Ali itu kayak bahagianya tuh, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian. Bahagia banget. Kan bikin orang lain kepo ya. Ali, kata salah satu pengawalnya,
kenapa kok senyum-senyum? Dia kepo gitu. Kenapa kok senyum-senyum? Kata Ali, mau dengar nggak ceritanya? Apaan? Dulu tuh Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca. Di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Apa jawaban Rasul? Aku tersenyum karena Allah tersenyum. Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain engkau ya Allah. Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadis berseri. Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutin. Jadi kalau kita baca doa itu, idealnya kita bukan cuma ngebaca teks hadisnya, tapi ikutin juga adegan Rasulullah. Makanya saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri. Tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat engkau ya Allah. Yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum. Kenapa? Yakin karena Allah juga senyum waktu itu. Allah senang banget dengan kata-kata istighfar. Lupa seolah-olah ya, bukan lupa, seolah-olah Allah itu udah ngelupain semua dosa kita. Ya Allah, saya kan pernah berzina, ngapain disebut-sebut lagi? Saya juga udah nggak ingat itu, udah dilupain sama Allah. Bukan lupa, tapi sengaja dilupain, dihapus saja catatannya. Ya Allah, saya pernah minum, saya narkoba, saya riba, saya menzalimi orang lain, saya mengambil hak orang lain, saya durhaka sama orang tua, saya, nol semuanya. Hanya dengan sekali bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung senyum sama kita. Jadi Allah tuh bukan senyum sama hambanya yang setelah sekian tahun beribadah jadi seorang ahli tasawuf banget. Gak hanya itu, bahkan kepada pendosa, hari dia tobat, hari itu juga dia jadi kekasih Allah. Hari dia beristighfar, hari itu juga dia jadi kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya poin ini penting banget teman-teman. Kalau pengen Allah sayang dan senang sama kita, senyum-senyum sama kita, bilang astagfirullahaladzim, terus senyum dengan harapan Allah nih lagi senyum sama saya nih. Kalau sidqan minal qalb, benar-benar diucapkan dari hati. Dan ini gak ada manusia yang bisa kayak gini sama temennya, sama orang lain, sama keluarganya. Yang mudah memaafkan kayak Allah tuh gak. Paling-paling kalau teman kita ngemaafin kita, mungkin kesalahan kita masih wajar. Coba kalau kesalahan kita itu sekian tahun nyakitin hati dia, terus bayangin. Dari sejak 10 tahun yang lalu, sehari 5 kali kita nyakitin hati dia. Sehari 5 kali dia telepon, kita reject. Padahal dia tuh paling baik loh sama kita. Coba bayangin ya, teman-teman nih. Pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Pernah? Mungkin gak jasa seperti ayah dan ibu kita lah, tapi merasa kayak pernah ngebantu temennya gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jadi orang penting buat dia, udah pernah punya jasa, pernah punya budi ke dia. Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang. Bukan karena butuh, cuman pengen nyapa doang, silaturahim. Telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi sehingga gak diangkat, atau lagi tidur. Ini di reject. Pas kita telepon, langsung di reject. Oh, mungkin ketekan gak sengaja gitu. Udah telepon lagi, dan itu gak telepon waktu itu juga. Kita telepon pagi sekali, di reject. Nanti siang telepon lagi, di reject. Sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali, sudah 10 tahun kayak gitu, bayangin. Gimana tuh perasaan kita? Paling-paling dia itu paling baik itu nge-rejectnya tuh dengan tulisan. Lagi driving, lagi meeting, lagi on the way, lagi apa misalnya kan gitu. Kadang-kadang nge-rejectnya tanpa alasan, reject aja. Gimana perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara radio tuh pindah channel. Suara TV pas waktu maghrib matiin, pindah channel gitu kan. Atau kita pakai nggak sengaja gitu, alarm di handphone kita pakai suara azan, langsung di
close gitu. Kalau di masjid langsung kita pindah tempat. Hayya 'alas shalah. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja, gitu kan? Jadi kesan ke Allah itu kalimat keluhannya. Nelfon aja sih. Coba kalau kita digituin. Kan kalau misalnya ada yang nelfon kita, telepon masuk, suka ada nolaknya pakai apa kan? Ada menu custom gitu kan? Coba di custom terus kita nulis gini. Kok kamu ganggu aja sih? Bisa nggak ngirim ke orang kayak gitu? Berani nggak? Bahaya banget kan? Kita nelpon orang terus dia balas ke kita tulisannya ganggu aja sih. Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh udah zuhur aja, udah asar aja. Apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam. Dan itu mungkin kita ngirimnya nggak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidatis sudur? Tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah itu lupain semua reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang ganggu aja sih kerjaannya, terus saja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya faman yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita tuh nggak pernah perhitungan, nggak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk nggak istighfar sama Allah? Masalahnya apa? Pasti satu doang masalahnya. Kita nge-nyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu nggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun istighfar. Kalau istighfar kita nggak dari hati, 1000 kali itu nggak ngaruh buat Allah, nggak akan diirit sama Allah.